Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Emilianus Dani dengan nomor induk mahasiswa 22115012. Kali ini saya akan membawakan materi struktur pengulangan dalam algoritma pemrograman. Oke, langsung saja. Struktur pengulangan dalam bahasa pemrograman C++ bertujuan agar programmer tidak perlu menuliskan perintah yang sama, cukup beberapa perintah saja. Hal tersebut tentu saja cukup membantu jika data yang dimiliki berjumlah banyak. Contohnya 100 hingga 1000 data. Nah, dalam perulangan ada beberapa jenis perulangan, yaitu yang pertama itu for, kemudian while, dan yang ketiga itu do while. Oke, yang pertama kita akan membahas lebih dalam perulangan for. Algoritma perulangan for biasa dipakai untuk mengulang sebuah proses yang sudah diketahui jumlahnya. Contohnya di sini ada tertulis for. Teman-teman bisa lihat sendiri for, dan jumlah yang sudah diketahui di sini bahwa i atau kata yang dipakai dalam atau perintah yang dipakai dalam codingan ini dalam perulangan for yaitu selamat datang, dan i yang dipakai itu berjumlah kurang dari sama dengan 10. Oke. Dilihat dari bagaimana penulisan coding dalam perulangan ini, struktur ini lebih efisien dan lebih simpel. Biasanya ini dipakai untuk looping dengan informasi yang mengenai batas awal, syarat, dan perubahan yang akan terjadi. Nah, ini bahwa ada batasnya itu i kurang dari 10, dan batas awalnya itu i sama dengan 1, dan batas akhirnya itu i itu kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kita menggunakan i++ atau i penambahan atau increment. Tidak lupa juga kita harus memberikan nama perulangannya yaitu for. Kita bisa lihat di sini di bawah int main, kemudian ada for, kemudian dalam kurung itu baru awal, ada informasi awal, syarat, dan perubahan yang akan terjadinya. Oke, untuk mengetahui bahwa apakah ini bekerja, kita akan lihat mengcompile. Sekarang aku juga sedang kita akan mengcompile yang sudah dikerjakan ini, yang sudah dipraktikkan. Oke. Nah, ini dia teman-teman bahwa ini bekerja dan ini berhasil, bahwa di sini ada batas awalnya tadi itu i sama dengan 1, dan batas akhirnya itu i kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini ada 10 kata selamat datang yang kita pakai sebagai contohnya tadi. Kemudian yang kedua teman-teman, ada perulangan while. Apa sih fungsi dari perulangan while dan apa bedanya dengan perintah perulangan yang lainnya? Perulangan while banyak dipakai untuk program yang lebih terstruktur. Namun, beberapa jumlah perulangannya belum diketahui. Proses akan terus berlanjut hingga kondisinya akan bernilai false atau salah, yang ditunjukkan dengan tanda angka 0. Nah, di sini teman-teman, kita bisa melihat ya, di situ kita bisa melihat bahwa dalam codingannya ini adalah contoh codingan yang telah saya buat, dan untuk kondisi false atau salahnya ditunjukkan dengan angka 0 tersebut. Jika dalam kondisi ini
uh, dalam kondisi ini teman-teman, di mana dalam perulangan while kita akan dibawa untuk melakukan perulangan yang lebih terstruktur hingga kita bisa mencapai hasil akhirnya, atau hingga kita mencapai kondisi yang bernilai salah. Contohnya di sini kita menggunakan perulangan while yang dengan contoh apakah kau mau mengulang. Nah, di sini teman-teman dalam codingannya, jadi kita menggunakan karakter ulangi yaitu y, dan i-nya sama dengan 0 atau tanda false atau salahnya. Kemudian tidak lupa pula kita memasukkan perulangan yang kita gunakan, yaitu perulangan while, dan ulangi y. Jika kita terus memasukkan y, maka kita akan terus mengalami perulangan. Kita akan terus mengalami perulangan dengan pertanyaan yang sama, yaitu apakah kamu mau mengulang. Dan kemudian jika kita menjawab T, di sini jawab Y atau T, dan jika kita menjawab T, maka disitulah kita akan mencapai hasil akhirnya. Dan di sini kemudian akan muncul perulangan selesai dan muncul kamu mengulang sebanyak sesuai dengan Y yang telah kita masukkan. Saya harap teman-teman mengerti. Oke, kita akan langsung mencoba untuk mengcompile-nya. Teman-teman di sini semoga saja berhasil. Oh ya, ini berhasil teman-teman. Oke, kita coba masukkan Y. Apakah kamu mengulangi Y? Kemudian enter. Ya lagi, apakah kamu mengulangi? Ya. Oh, salah, kita menjawab salah. Ya lagi, dan kemudian kita mencoba untuk menjawab tidak. Nah, salah teman-teman. Oke, kita akan mencoba mengulangnya. Nah, kita coba lagi. Ya tidak. Oke, di sini bahwa kita telah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Nah, di sini muncul perulangan yang telah kita lakukan sebanyak berapa. Di sini teman-teman, ini adalah contoh hasil dari perulangan while. Yang terakhir adalah perulangan do while. Sebenarnya perulangan ini hampir sama dengan perulangan while. Bedanya ada pada statement perulangan yang dilakukan terlebih dahulu, baru kondisinya dicek. Dalam perulangan do while akan mendapatkan minimal 1 kali perulangan saja. Sedangkan untuk perulangan while bisa jadi tidak ada kondisi karena langsung bernilai false. Oke, kita akan lihat bagaimana itu perulangan do while. Nah, untuk dalam melakukan codingan kita juga harus memasukkan do-nya, karena dalam strukturnya itu ada do, kemudian blok pernyataannya ini do, kemudian ada blok pernyataannya yaitu ini, kemudian ada while-nya yang ini, kemudian ada while kondisi. Oh, ini pernyataannya, kemudian ini ada while kondisinya. Nah, kita akan mencoba apa yang membedakannya dengan
while. Di sini sebenarnya sama saja strukturnya, hanya saja ada beberapa yang menjadikan ya berbeda dengan do while. Jadi sebenarnya ini do while dan while ini sama saja strukturnya, hanya ada beberapa perbedaannya. Itu yang pertama itu kalau pada while bisa jadi tidak akan pernah dikerjakan jika syaratnya tidak penuhi. Sementara pada do while minimal dikerjakan 1 kali walaupun syaratnya itu tidak terpenuhi. Kemudian dikarenakan sebelum instruksi dikerjakan syarat dicek terlebih dahulu. Sementara dalam do while dikarenakan instruksi dikerjakan dahulu baru syarat dicek untuk melanjutkan perulangan. Jadi itu yang membedakannya dengan yang membedakan while dengan do while. Kalau kita compiling sebenarnya sama saja hasilnya, hanya bedanya pada itu tadi, bahwa jika dalam kondisi dalam perulangan while, jika kita melakukan kesalahan bahwa ia tidak akan menjalankan perintah apapun. Sementara dalam do while walaupun kita melakukan kesalahan dia masih tetap memunculkan perintah. Sebenarnya sama saja. Oke, ini dan kita akan menjawab tidak. Nah, ini sama saja. Oke, kita akan melakukan codingan yang membuat do while ini berbeda dengan while. Nah, ini dia teman-teman. Inilah yang membedakan while dengan do while, dimana pada do while seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jika melakukan kesalahan bahwa dia tidak akan, jika syaratnya tidak terpenuhi maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Sementara pada do while ini jika syaratnya tidak terpenuhi tapi minimal dia akan melakukan satu perintah. Contohnya di sini di int i sama dengan 1. Sementara di while solusinya i kurang dari 0. Jadi di sini tidak ada kecocokan antara i sama dengan 1 dengan i kurang dari 0. Sementara kita ketahui bahwa i itu bukan kurang dari 0 tetapi lebih dari 0. Nah, di sini kita akan coba di sini maka syaratnya tidak terpenuhi. Lalu bagaimana jika kita merun atau mengcompilenya? Nah, ini dia teman-teman. Dia akan masih melakukan perintah sesuai dengan apa yang telah dimasukkan dalam codingan kita tadi, yaitu kata selamat datang. Jadi itu teman-teman, sekian penjelasan mengenai perulangan for, while dan do while dalam bahasa pemrograman C++. Dengan menggunakan perulangan maka penulisan coding jauh lebih sederhana dan ringkas. Selamat belajar. Saya Emilianus Dani dengan NIM 22115012 mengucapkan terima kasih.